Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan yang sedang dikasih sakit atau dikasih badan kurang fit, semoga segera Allah angkat penyakitnya, segera Allah beri kesembuhan, dan Allah selalu beri kesabaran sehingga bisa menjalankan segala yang Allah ujikan dengan penuh rasa ikhlas. Nah teman-teman, terima kasih ya bagi kalian yang sudah mengeklik channelku ini. Kembali lagi dengan aku, Nina Baskoro, ibu dari 5 kucing yang 15 tahun sudah menikah. Teman-teman, pagi ini aku biasa ya melakukan aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Diawali dengan memasak teman-teman. Nah kali ini aku akan memasak sayur bubur bayam dengan bakwan jagung ya teman-teman. Teman-teman tahu bubur bayam nggak? Bubur bayam itu seperti sayur bayam, hanya dikasih santan ya teman-teman. Nah ini untuk bumbu buburnya itu bawang merah, bawang putih, nanti kemudian dikasih ketumbar, terus sedikit merica. Kalau kalian yang suka kencur boleh juga dikasih kencur, nanti rasanya jadi seperti sayur bening ya teman-teman, cuma bedanya dikasih ketumbar dan santan. Nah ya ini teman-teman, bumbunya dihaluskan, kemudian nanti kalau sudah itu dicemplung-cemplungin ya teman-teman. Teman-teman semua di sini udah pada masak belum ya? Masak apa teman-teman? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Bagi kalian yang suka dengan sayur-sayuran bisa mencontoh ataupun bosan dengan memasak bayam dengan yang seperti itu saja, bisa dibobor seperti ini ya teman-teman. Nah ini bumbunya itu yang beda, itu dikasih ketumbar teman-teman. Nah ini setelah mendidih kemudian sayurnya dimasuk-masukin semua, kemudian nggak pakai lama teman-teman, kira-kira sampai mendidih lagi itu baru dimasukin santannya teman-teman. Setelah mendidih kemudian dimatikan, lalu terakhir itu bisa dikasih dengan taburan bawang goreng teman-teman. Nah itu enak teman-teman, seger teman-teman. Nah dikasih apa pelengkapnya itu biasanya bakwan jagung ataupun perkedel ataupun tempe tepung, lalu bisa ditambah yang suka pedas itu nanti bikin sambal teman-teman. Nah kali ini aku tidak bikin sambal ya teman-teman, karena ini menuku untuk pagi hari. Nanti biasanya kalau siang kepingin bikin sambal, nanti biasanya aku baru nyambel teman-teman. Nah ini bakwan jagungnya digoreng teman-teman. Teman-teman kalau masak seperti ini menyebutnya biasanya bakwan atau perkedel ya teman-teman. Nah kalau saya ini biasanya nyebutnya bakwan teman-teman, karena memang pelengkapnya seperti toge, daun bawang, terus wortel, itu kan mirip bakwan sayur teman-teman. Tapi ada juga yang menyebutnya dengan perkedel jagung gitu ya. Biasanya ada yang dikasih telur gitu ya teman-teman biar crispy. Kalau saya nggak begitu suka dikasih telur teman-teman, karena kalau menurut saya ya, kalau dikasih telur itu nanti kalau sudah dingin itu biasanya agak amis teman-teman. Itu kalau menurut saya teman-teman, karena saya itu nggak terlalu begitu suka telur. Nah teman-teman, biasanya aku itu dalam satu hari itu masaknya itu 1-2 kali teman-teman, biasanya di pagi hari ataupun sore. Nah memasak itu juga untuk bekal teman-teman, bekal suamiku berangkat ke kantor gitu, biasanya untuk makan siang suami saya gitu teman-teman. Suaminya juga suka dibawain bekal nggak? Ayo teman-teman. Nah kalau saya sudah terbiasa seperti itu ya teman-teman, karena di samping untuk ngirit itu juga karena suamiku itu kurang selera, itu jika beli di luar itu kurang selera teman-teman, dan juga bisa mengirit waktu juga teman-teman. Jadi di kantor itu bisa efektif, kerjanya tuh bisa efektif,
dan waktu istirahatnya juga bisa digunakan secara efektif, karena kalau bolak-balik juga itu nanti habis di waktu ya teman-teman. Nah ini kucing-kucing terasku sudah dikasih makan, lalu suamiku diantar, biasa ya teman-teman, diantar untuk berangkat kerja. Nah setelah itu biasanya aku beres-beres di depan ya, sekedar nyapu-nyapu, terus ngepel itu di bagian depan. Nah lanjut, setelah depan sudah beres biasanya aku langsung mengerjakan yang di dalam teman-teman. Nah ini biasanya aku tuh setelah semuanya beres, disapu, dipel, diberesin itu ya, lalu kemudian aku baru membereskan ruang kucing atau cat room teman-teman. Tiap hari itu seperti ini, dalam satu hari itu 2 kali saya mengerjakan membersihkan cat room ya teman-teman. Yang namanya punya hewan peliharaan ya teman-teman, apalagi indoor seperti saya ini, memang harus rajin-rajin membersihkan teman-teman, terutama untuk kotorannya, terus kandang-kandangnya gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa di skip ya teman-teman, seperti kita aja teman-teman, seperti manusia pada umumnya juga mandi juga 2 kali kan teman-teman. Ya itu mereka juga seperti itu, mereka juga betah jikalau ruang tidur mereka selalu bersih, tempat untuk buang kotoran mereka selalu bersih. Jadi kalau semuanya sudah teratur, insya Allah mereka itu juga bisa teratur juga teman-teman, nggak sembarangan, nggak acak-acakan gitu teman-teman. Mereka juga hewan yang bersihan teman-teman, terutama di kasus ini kucing ya teman-teman. Kucing juga kalau tempatnya kotor itu mereka itu akan makin tidak teratur teman-teman, jadi makin ogah-ogahan untuk dia disiplin gitu. Nah tapi kalau sudah terbiasa disiplin dengan kebersihan, mereka insya Allah akan mengerti teman-teman, akan mengerti sesuai dengan apa yang kita setting. Jadi kalau settingnya rajin gitu ya, mereka juga insya Allah akan mengikuti kita teman-teman ya. Seperti itulah, itu pengalaman saya dalam merawat mereka ya teman-teman. Nah ini persiapan untuk memandikan salah satu kucingku ya teman-teman. Nah aku tidak setiap hari memandikan kucing, hanya dalam waktu-waktu tertentu atau kondisi-kondisi tertentu saja saya baru memandikan kucing, karena memang kucing nggak harus setiap hari dimandikan ya, apalagi untuk indoor teman-teman, karena kalau sering-sering mandi juga nanti daya tahan tubuhnya malah drop. Ini karena Musya itu sudah terlalu kotor badannya itu, jadi terpaksa harus saya mandikan teman-teman. Nah ini sebetulnya Musya itu paling susah untuk mandi. Nah ini dikeringkan, nggak saya rekod proses mandikannya ya teman-teman, karena itu tadi lumayan anaknya tuh heboh reuk teman-teman. Jadi ya ini udah selesai mandi baru dikeringkannya pakai hair dryer biasa teman-teman, hair dryer kecil aja yang cukup untuk membuat bulu-bulunya cepat kering ya teman-teman. Jadi harus benar-benar kering ya teman-teman, nanti kalau enggak itu bisa jamuran teman-teman, lembab terus nanti malah bikin jamur. Teman-teman yang punya kucing, kalian kalau memandikan kucing mandiin sendiri atau pakai jasa grooming teman-teman? Nah kalau saya itu ya seringnya mandiin sendiri teman-teman, ya memang capek tapi ya alhamdulillah istilahnya marem teman-teman, karena kita bisa memperlakukan kucing kita sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan feelnya kita, sesuai karakternya yang kita tahu kucingnya seperti apa gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih bagi kalian yang telah mengikuti kegiatanku sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini. Jangan lupa untuk menunggu video-videoku berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channelku dengan kalian like, komen, dan subscribe, dan bantuan kalian, dukungan kalian sungguh sangat berarti untuk ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menonton videoku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih atas segala dukungannya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah teman-teman. Salam dari kucing-kucingku ya, ini Mosya dan geng kuruk-kuruk lainnya. Dadah. Cantik, kamu kan udah kotor banget, jangan nggak mandi.
Pintar. Punggungnya belum, Bu. Punggungnya belum. Oke. Oke, punggungnya masih basah, Bu. Pintar ya, Masa ya. Punggungnya dikasihkan ya. Punggungnya dikasihkan ya. Pintar ya. Yuk, cantik. Mana anak cantik? Mana anak cantik? Coba. Coba.